Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Eva. Hai Lisung. Halo Ibu. Hai Kreelsa. Halo Ibu. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu kalian sudah mendengarkan cerita dari teman kalian. Cerita rakyat, judulnya apa tuh? Anak itu. Hari ini Ibu juga akan ngadongeng. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Cirebon? Indonesia. Banyak yang tidak paham. Baik, Ibu mau duduk saja. Maklum umur. Nah, sebelum Ibu bercerita, Ibu mau menunjukkan gambar. Ini jalan apa? Jalan. Siapa yang pernah ke sana? Saya. Bisa menggambarkan sepi atau Ibu. ramai? Katanya ada rumor kalau misalkan ada pejabat yang melakukan hal buruk kemudian melewati jalan Karangetas tersebut, katanya jabatannya akan turun. Benar nggak sih Bu? Ya benar, itu rumornya benar. Mitos ya. Tapi mitos itu nanti akan berkaitan dengan apa yang akan Ibu ceritakan, yaitu tentang Syekh Magelung. Siapa yang rumahnya di Syekh Magelung? Nggak ada ya? Baik. Anak-anak, sekitar abad ke-15 ada seorang pangeran dari negeri Syam atau Syria, ya, namanya Syarif Syam, datang ke Cirebon karena dia mimpi dipotong rambutnya oleh orang tua di Cirebon. Mengapa dia sampai bermimpi begitu? Syarif Syam ini punya ciri yang unik. Rambutnya panjang sampai mata kaki. Dan tidak ada satupun alat yang dapat memotong rambutnya. Baik itu gunting, golok, sampai gergaji itu malah putus. Nah, karena Syarif Syam ini kan apa ya, rasanya kok risih gitu ya. Jadi dia menggelung rambutnya, apa ya, gelung tuh cepol ya, rambutnya dicepol. Nah, karena dia itu suka menggelung rambutnya, orang-orang kemudian memberi nama Syekh Magelung. Ya, jadi Syekh Magelung itu nama lain dari Syarif Syam. Nah, sekitar tahun 1450, Syarif Syam ini sampai di daerah Karangkendal. Gunung Jati ke sana lagi. Nah, di daerah Karangkendal dia bertemu dengan Ki Gede Karangkendal. Kemudian diangkat anak. Karena diangkat anak oleh Ki Gede Karangkendal, Syekh Magelung ini kemudian dikenal sebagai Pangeran Karangkendal. Kalian tahu ayah angkat dari Syekh Magelung itu punya anak 25. Iya, sebetulnya anaknya hanya 24, tapi yang satunya itu seekor kerbau yang ikut menyusu di induknya, di ibunya Nyi Gede Karangkendal. Nah, karena ikut menyusu kemudian diangkat anak. Jadilah Ki Gede Karangkendal ini punya nama lain, yaitu Ki Buyut Selawe. Ya, karena punya anak 25, padahal anak aslinya kan 24, satunya anak angkat ke Bokle. Jadi namanya Ki Buyut Selawe. Nah, oleh Ki Buyut Selawe ini Pangeran Karangkendal diberitahu, karena dia kan cerita bahwa yang dapat memotong rambutnya itu hanyalah seorang tua. Maka diberitahulah, kamu silahkan jalan terus ke selatan. Jadi kalau daerah Karangkendal kan benar, selatan itu menuju ke kota. Ya kalau sekarang. Jadi terus jalan di satu tempat, Syekh Magelung ini bertemu dengan orang tua yang sedang motong rumput. Ternyata orang tua itu adalah
Sunan Gunung Jati. Jadi Syekh Magelung itu menceritakan, saya ini kepengen dipotong rambutnya dari silat dengan alat laki-laki, rambutnya sampai ke mata kaki, itu luar biasa menyebalkan. Kemudian disanggupi oleh Sunan Gunung Jati itu, maka dibawalah ke satu tempat. Kemudian ditanya, ya udah, kamu apakah suka saya potong rambutnya? Suka karena Allah? Ya. Maka tempat itu kemudian disebut Sukalila. Ya, karena suka karena Allah, Sukalila, yang akhirnya kemudian jadi Sukalila. Pernah lewat? Bagaimana? Bau ya? Sudah tidak karu-karuan. Nah, setelah menyatakan kesediaannya dengan kata Sukalila, kemudian dibawa lagi ke satu tempat, dan di sana kemudian Syekh Magelung itu dilepas gulungannya dan dipotong rambutnya hanya dengan tangan, jadi tidak dengan alat. Dan ajaibnya, justru tangan Sunan Gunung Jati ini mampu memotong rambut Syekh Magelung yang tidak bisa dipotong oleh senjata apapun. Itu luar biasa kan? Nah, karena peristiwa itu, daerah itu kemudian disebut Karanggetas. Karang artinya rambut, getas artinya rapuh. Jadi karena tiba-tiba saja rambut dari Syekh Magelung itu jadi rapuh karena tangan dari Sunan. Nah, kemudian rambut dari Syekh Magelung itu dibawa ke satu tempat, kemudian dikuburkan. Sampai dengan sekarang ibu pernah melihat ke sana, ada makamnya, dan tempat itu namanya Syekh Magelung, Gang Syekh Magelung. Kalau kalian ke daerah Sukalila ya, kan di situ ada toko-toko bunga ya. Nah, di depan toko bunga itu ada gang kecil. Nah, itu adalah Gang Syekh Magelung. Iya, depannya jadi Jadi daerah sekarang daerah perkotaan. Nah, itu sekilas kisah tentang dibalik penamaan Karanggetas, Sukalila, dan Syekh Magelung. Itu kisahnya. Ibu, aku mau nanya, kalau Syekh Magelung tuh kenapa sih punya banyak nama? Kan dia tuh punya 4 panggilan ya, ada Syekh Magelung, Pangeran Soka, Pangeran Karangtenggal, dan satunya itu nama aslinya. Itu kenapa ya, Bu? Ya, sebetulnya nama-nama alias atau nama-nama panggilan itu adalah budaya kita. Ketika seseorang itu punya anak, gitu ya, jadi pasti akan dipanggil dengan nama anaknya. Bu Novi punya anak namanya siapa, Bu? Rehan. Tuh, namanya tuh Bu Novi itu dipanggilnya Mama Rehan, gitu ya. Ibu juga punya anak namanya Mama Alif. Atau seorang perempuan yang kemudian menikah, dia akan dipanggil dengan nama suaminya. Misalnya namanya Wati, punya suami Joko, akan dipanggil Bu Joko. Ya, itu kan sebenarnya budaya, tapi ada lagi mengganti nama. Pangeran Karangtenggal itu atau Syekh Magelung mengubah namanya menjadi Pangeran Soka ketika dia sudah dipotong karena dia suka. Kemudian mengubah namanya menjadi Pangeran Soka dari kata Soka. Ada juga nih kebudayaan kita, anak misalnya sakit lagi, kemudian kata orang tua, lah keberatan nama, misalnya namanya Muhammad Maulana Akbar. Aduh, itu nama luar biasa bagus, tapi anaknya itu tidak bisa, terlalu berat mengemban nama itu, akhirnya sakit lagi.
oleh orang tuanya, kemudian diganti namanya misalnya menjadi Soleh. Dan tidak tahu apakah ini sebuah kepercayaan saja atau apa namanya kalau sugesti ya, setelah diganti namanya ya memang nggak sepesan lagi. Itu adalah budaya. Jadi tidak aneh ya kalau satu orang kemudian punya beberapa nama. Itu saja anak-anak, terima kasih juga Bu Murti. Hari ini kalian juga dapat pelajaran, kita tahu sebenarnya di kebun itu banyak sekali dan kalian harus tahu ya, karena cerita-cerita rakyat itu biasanya mengandung filosofi dan ada kearifan lokal. Baik anak-anak, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.